Halo teman-teman semua, kita kembali lagi ya belajar bersama saya Banu Rinaldi. Nah di materi ini kita akan belajar tentang aspek pemasaran dalam model bisnis. Nah di materi ini ya kita akan coba setelah sebelumnya kita menyusun tentang segmen pelanggan dan juga nilai proposisi ya. Sekarang kita coba menyusun saluran, relasi pelanggan dan juga arus pendapatan ya dari ide bisnis yang teman-teman kembangkan. Nah apa sih teman-teman itu channel atau saluran ya? Ini adalah menjelaskan ya bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan dan menjangkau segmen pelanggannya untuk memberikan proposisi nilai ya. Nah di sini bisa memiliki berbagai fungsi teman-teman ya. Contohnya pertama meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk atau layanan bisnis teman-teman semua. Kedua bisa dalam hal evaluasi, jadi bisa membangun pelanggan ya. Dalam evaluasi proposisi nilai bisnis teman-teman semua. Ketiga bisa dalam hal pembelian. Jadi saluran ini bisa untuk memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dan jasa tertentu. Keempat bisa dalam hal penyampaian. Ya, jadi kita bisa menyampaikan nilai proposisi kepada pelanggan. Yang keempat dalam hal pasca pembelian. Jadi kita bisa memikirkan saluran untuk memberikan dukungan pelanggan setelah membeli produk kita. Nah, lagi-lagi ya, setiap bisnis itu pasti punya jodoh saluran masing-masing gitu. Ada yang dia nyaman jualan online, ada juga dia memang berpikir bahwa jualannya harus offline punya toko gitu ya. Ada juga jualan di gerai di mall ya untuk kalangan menengah ke atas. Ada juga yang jualan pakai gerai atau gerobak kaki lima ya. Lalu juga ada jualan pakai sales eksekutif, dia jualannya di apartemen atau misalnya contohnya jualan apartemen, jualan asuransi ya. Ada juga nih misalnya jualan melalui perusahaan produsen gitu ya. Jadinya kita nggak sendiri gitu, kita melalui perusahaan lainnya. Lalu kita bisa melalui distributor atau mitra agen. Kita juga bisa memakai juga ya waralaba gitu. Jadinya teman-teman semua banyak ya saluran yang kita bisa pikirkan. Nah, lanjut ya, kita sekarang bahas tentang customer relationship atau segmen pelanggan. Nah, relasi pelanggan itu menggambarkan jenis hubungan suatu usaha yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu, teman-teman ya. Ya, karena pastinya kalau kita sudah menjual terus mereka pergi kan akhirnya sia-sia ya. Kita perlu untuk menjaga mereka sehingga repeat order atau pembelian berulang itu terus terjadi, teman-teman ya. Nah, ini teman semua nih. Ini adalah berbagai motivasi ya relasi pelanggan ya. Pertama, kita perlu akuisisi pelanggan, jadi kita perlu dapetin pelanggan yang baru ya dengan tawaran menarik seperti apa. Kedua, retensi pelanggan ya kita perlu ya, tadi saya sudah jelaskan, jangan sampai pelanggan sudah membeli terus mereka nggak beli lagi deh ya. Ketiga, kita juga perlu melakukan ini untuk peningkatan penjualan ya, karena dengan kita memiliki berbagai program retensi pelanggan, akhirnya mereka tertarik untuk beli, akhirnya bisa meningkatkan penjualan kita. Nah ya, lagi-lagi juga setiap bisnis punya jodoh ya relasi pelanggannya masing-masing. Jadi ada yang pakai misalnya dukungan pribadi, jadi dia langsung interaksi kepada pelanggan ya. Dia datang ke rumahnya, dia langsung telepon gitu ya. Ada juga ya ini bahkan ada yang lebih intim ya. Tadi saya bilang dia bisa langsung datang, langsung diberikan bantuan. Nah, ini biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang untuk menengah ke atas ya. Ada juga yang memakai self-service atau layanan mandiri, jadinya kita nggak ada interaksi dengan pelanggan, tapi itu juga termasuk ya relasi pelanggan teman-teman ya. Ada juga terkait automated service atau layanan otomatis, jadinya ini self-service tapi pakai teknologi ya, jadi semua otomatis sehingga lebih cepat, pelanggan juga nggak perlu nunggu. Ada juga dengan memakai komunitas ya. Ada juga dengan memakai co-creation. Jadi co-creation itu artinya kita melibatkan pelanggan ya dalam proses membangun suatu produk gitu. Jadi mereka juga bisa terlibat ya sehingga mereka juga lebih produk kita juga lebih relate dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sekarang kita coba bahas ya tentang revenue streams atau arus pendapatan. Nah, arus pendapatan ini mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan ya. Nah teman-teman, tapi untuk arus pendapatan ini ada dua jenis ya. Pertama yang dihasilkan hanya cuma satu kali aja gitu ya. Kedua ada juga yang berulang kali gitu.
Sehingga ini contohnya ketika kita bisa memberikan promisi nilai kepada pelanggan ya, atau memberikan dukungan pelanggan pasca pembelian. Nah, teman semua perlu ini ya, definisikan ya, arus pendapatan tersebut. Nah, lagi-lagi juga ya, setiap bisnis itu punya arus pendapatan jodohnya ya, masing-masing. Jadi ada yang cuma jualan produk atau lain aja, ada juga yang dapetin uang itu dari komisi ya. Ada yang pakai misalnya harga per penggunaan, per pelayanan, per jam, per transaksi gitu ya. Ada yang pakai sistem pakai tiket, ada yang pakai misalnya harga sewa ya. Harga pendaftaran juga dikenain juga, harga berlangganan, royalti bagi hasil gitu. Tapi di sini teman-teman semua jangan sampai kita cuma satu jenis arus pendapatan yang kita bikin di bisnis. Karena kalau kita cuma satu, kalau kita lagi krisis kita akan mati dong gitu ya. Jadi teman-teman semua di sini coba yuk teman-teman kembangin berbagai jenis arus pendapatan. Jadi sehingga teman-teman semua bisa terus berinovasi ya. Ketika kita lagi sulit kita bisa terus berkembang teman-teman. Nah itu teman-teman semua materi kita kali ini ya, semoga teman-teman semua bisa lebih efektif lagi dalam menyusun ya saluran relasi pelanggan dan juga arus pendapatan. Jangan lupa ya untuk juga belajar di materi terakhir kita dan juga lihat lecture note. Terima kasih.